bukan hanya besok pada waktu kita adakan KKN Kebaktian Pembangunan Rohani, tetapi minggu per minggu dan dari hari per hari seperti kisah para rasul di mula-mula, Tuhan menambahkan jumlah orang yang bertobat kepada mereka. Mereka yaitu bahwa kita akan melihat keselamatan besar di pulau ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Rakanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Rakanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Ya, kita lihat gedung ini luar biasa. Saya harap bahwa orang yang ada di memanfaatkan gedung ini juga hatinya juga luar biasa. Jangan gedung ini yang luar biasa, tapi orang-orang yang ada di sini, ya ada bocor sana sini tidak boleh. Tapi saya terlalu percaya. Katanya dari tampak depan itu orang akan mengenal di belakangnya begitu. Ya kalau wajah ini sudah bagus, gedung ini sudah bagus, orang yang dalam sini juga. Saya harap ya gedung ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk berusaha untuk menghadirkan hadirat Tuhan di bumi ini, di Papua Barat Daya ini, di kota Sorong ini. Jadi itu berarti semua kita kalau bersatu, ya hadirat Tuhan pasti memenuhi negeri ini. Bapak Ibu saudara sekalian, atas nama pemerintah Provinsi Papua kami juga menyampaikan terima kasih dan rasa hormat bangga kami kepada pihak Kemes ya, atas semua
yang telah dipersembahkan untuk negeri ini. Doa dari Bapak Ibu, pujian, ibadah yang telah dilakukan di tempat ini. Dan saya percaya ketika kita mengerjakan itu, berkat itu hadir. Karena kita semua percaya bahwa semua kita sebagai warga negara yang baik, kita punya tanggung jawab untuk mendoakan keselamatan bangsa, keselamatan para pemimpin kita. Itu kira-kira begitu. Jadi tugas kita ini sudah dibagi habis. Jadi imam punya tugas kan berdoa untuk kesejahteraan kota, keamanan kota, ketentraman. Raja punya tugas ya memberi makan supaya rakyatnya merasa nyaman gitu. Untuk itu mari kita sama-sama saling mendoakan. Kami mengharapkan dukungan doa dari Bapak Ibu untuk pemerintah nasional, tapi secara khusus untuk kami di Papua Barat Daya, supaya Tuhan karuniakan kepada para pemimpin ini hati yang takut Tuhan, hati yang merendahkan diri, hati yang menghormati semua orang. Tapi yang lebih penting adalah beri kerelaan untuk melayani, kerelaan untuk melayani. Jadi mohon dukungan doa dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kebetulan untuk kesempatan ini saya dan Pak Ahmad yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan untuk kesempatan ini jadi gubernur dan wakil gubernur. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu saudara sekalian. Kita juga minta partisipasi dari Bapak Ibu juga untuk ikut membangun negeri ini. Ya, itu maksudnya Bapak Ibu bertanggung jawab untuk generasi kita, anak-anak kita. Kalau dorong bisa sekolah baik, itu juga bagian dari kontribusi dari partisipasi aktif dari Bapak Ibu untuk ikut membangun negeri ini, membangun Indonesia, mempersiapkan masa depan Indonesia untuk jangka pendek 100 tahun negara kita, atau saat-saat ini digadang Indonesia Emas 2045. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk juga berpartisipasi, bertanggung jawab untuk generasi muda ini harus dipersiapkan secara baik. Pertama itu ada di sini. Bapak Ibu jangan kemana-mana. Boleh ada di mana-mana, tapi tidak boleh kemana-mana. Tetap di sini saja. Kamu tetap di sini. Kamu ada di sini. Boleh ada di mana-mana, tapi tidak boleh kemana-mana. Sudah kita mendeklar diri kita sebagai murid Yesus, maka susah senang tetap di sini. Tidak usah kemana-mana. Tidak usah ke pohon, tidak usah ke mata air, tidak usah ke batu, tidak usah kemana-mana. Di sini saja. Semua akan diselesaikan di sini. Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah berfirman ketika mau menghembuskan nafas, semuanya selesai. Sudah selesai. Jadi semua yang ada di kita dia sudah ambil alih, dia sudah selesaikan. Jadi saya sekali lagi, saya ajak Bapak Ibu yang sudah ada sini, kalau bisa tetap di sini. Boleh di mana-mana, tapi tidak boleh kemana-mana. Oke? Banyak kita di mana-mana itu kita tunjukkan bahwa kita adalah murid Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan,
Kita yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan harus hidup sebagai anak-anak terang. Begitu, boleh di mana-mana, tapi tidak boleh kemana-mana. Tetap di sini saja. Yang terakhir, waktu ini adalah waktu anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan itu katanya pasti digenapi. Begitu. Jadi kita saat ini adalah saat anugerah. Masa anugerah. Jadi mari kita nikmati ini baik-baik. Karena nanti waktunya Amos 8 juga berlaku. Orang akan mengembara dari timur ke barat, dari gunung ke lembah mencari firman ini. Tapi mereka tidak akan menjumpai. Itu sebabnya tadi saya bilang kita tetap di sini saja. Tidak boleh kemana-mana. Ya, kamu ini adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung bukan karena kamu, tapi karena kasih karunia Tuhan. Kita yang hadir hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Hari ini kita nikmati berkat yang luar biasa. Orang lain sedang sibuk dengan dunia ini. Oke? Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Saya minta maaf kalau saya sudah sedikit jauh begitu. Ambil alih orang punya bagian. Yang berikut, Bapak Ibu, kita ini kan ada tidak sendiri. Kita ada sama-sama dengan orang lain juga. Ada gereja juga banyak. Kelompok yang di luar gereja juga banyak. Maka kita harus beda. Hidup kita harus beda. Penampilan kita harus beda. Ucapan kita harus beda. Sikap kita harus beda. Dan kalau yang jadi karyawan ke pegawai ke kerja harus rajin. Jangan malas-malas. Ya toh? Kita harus beda. Kalau tidak juga hidup bilang wah sama saja. Ya toh? Jadi kita harus beda karena itulah yang membuat kita beda. Ini harus beda. Beda itu bukan berarti kita menganggap yang lain tidak layak, tidak bisa, tidak. Mereka dengan bagian mereka, kita dengan bagian kita. Karena kita semua ini nanti pada waktunya pemilik kebun itu sendiri tiba, baru dia bisa dapat memisahkan kita. Apakah kita ini gandum atau lalang. Jadi hari ini kita hidup saja biasa-biasa. Gandum kah, lalang kah? Iya toh? Nanti waktunya baru pemilik kebun itu sendiri tiba, baru dia bisa tahu, oh ini gandum, ini lalang. Itu sebabnya kalau mau tetap gandum maka tetap tinggal di sini. Tinggal saja di sini, tidak boleh kemana-mana. Boleh ada di mana-mana tapi tidak boleh kemana-mana. Oke?